Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fiddin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd, sebelum kita masuki materi, ya ada lembaran materi yang sengaja saya buat agar kita lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Ya, karena sangat jauh berbeda ketika seorang mujahid maju ke medan perang dengan membawa senjata, dengan tidak membawa senjata. Begitupun seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu membawa senjata dengan tidak membawa senjata, alat tulis menulis, itu sangat jauh. Karena kemampuan memori kita itu terbatas. Ya, belum lagi kalau kita keluar dari masjid, urusan-urusan dunia itu menyibukkan kita. Sehingga insya Allah kita coba kajian-kajian itu dengan menuliskan materi yang akan kita sampaikan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada beliau, pemimpin umat manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada pengurus atau panitia masjid yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan materi pada malam hari ini dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan sedikit menyampaikan kepada para jamaah bahwa orang tua kita Haji Abdul Aziz Ilyas itu masih bersepupu satu kali dengan orang tua saya, bapak saya. Ya, itu ada hubungan keluarga yang sangat dekat. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji atau memurajaah, karena saya yakin dan percaya di antara kita ini hadir beberapa ustaz-ustaz yang lebih faqih, yang lebih berilmu dibandingkan saya, tapi karena amanah yang harus ditunaikan, maka saya berada di hadapan kita semua. Materi ini kita ambil dalam kitab Minhajul Qasidin dan kitab Mizanul Muslim. Kita ambil materinya dalam bab pertama, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa adalah lawan kata dari bodoh atau jahil. Jadi lawan daripada orang berilmu, orang bodoh atau orang yang jahil. Kemudian
Ilmu menurut syariat adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan, petunjuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Kemudian pengetahuan itu, tuntunan itu diamalkan. Bukan hanya sekedar diketahui, bukan hanya sekedar ditahu, tetapi yang paling penting adalah aplikasi pengamalan daripada ilmu tersebut. Diamalkan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Amalan hati, khauf, takut, mahabbah, cinta, raja, pengharapan, syukur, itu amalan-amalan hati. Amalan lisan, ya kalimat-kalimat thayyibah, ya kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ataupun zikir-zikir lainnya. Dan yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Amalan anggota tubuh jelas, ibadah salat, ibadah haji. Itu amalan-amalan anggota tubuh. Jadi ilmu itu sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan sesuatu diamalkan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Ya, itulah yang kita khawatirkan dengan sabda Rasulullah, man amila amalan laisa anhu amruna fa huwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami contohkan, yang tidak kami perintahkan, fa huwa raddu, maka ditolak. Betapapun hebatnya amalan tersebut, betapapun banyaknya amalan tersebut, jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka ditolak. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa ulama kita menjelaskan bahwa ada dua syarat sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipahami dari firman Allah dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama, memberikan penjelasan ahsan amala yaitu ikhlas. Beramal ikhlas, mengharapkan ridha, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ittiba, yang kedua ittiba ila sunnah, mengikuti sunnah, tuntunan, contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa setiap kita ingin mengamalkan sesuatu, mari kita mencek apakah amalan itu ada syariatnya, ada tuntunannya, ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Baik, selanjutnya ilmu yang benar adalah sesuatu yang diperoleh berdasarkan sumber yang benar. Apa itu sumber yang benar? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu ragu untuk menerimanya. Jadi Al-Qur'an sesuatu yang diperoleh berdasarkan sumber yang benar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa disebut dengan ayat-ayat syar'iyyah. Ya, Al-Qur'an, hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, melalui penelitian, pengkajian, perenungan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, yang biasa disebut dengan istilah ayat-ayat kauniyah. Ya, gunung yang sangat tinggi, lautan yang sangat luas, hewan binatang yang bermacam-macam, beragam rupanya, manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semua itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa miliar manusia yang ada di permukaan bumi, tidak satu pun yang sama sidik jarinya. Polisi itu lebih tahu, tidak ada satu pun manusia yang sama sidik jarinya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah muncul sifat merendahkan diri, al-inqiyad, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu sekali lagi diamalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam tulisan ini ada beberapa perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang berkaitan tentang ilmu. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan beliau? Sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai amalnya. Orang alim, orang berilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai amalnya. Kenapa seperti itu? Oleh karena fakta membuktikan di tengah-tengah masyarakat kita, terkadang ada orang beramal tidak sesuai dengan ilmunya. Contoh, ada orang yang berpuluh-puluh tahun di pondok pesantren, di lembaga-lembaga Islam, perguruan-perguruan tinggi Islam, tetapi begitu selesai dari tempatnya belajar Islam, dia mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah dipelajari ketika dia menempuh pendidikan Islam. Ketika di pesantren misalnya, di lembaga-lembaga Islam, disampaikan kepada mereka bahwa amalan ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya. Itu yang mereka pelajari dan itu yang mereka ilmui. Tetapi setelah keluar dari pondok pesantren, justru mereka melakukan amalan-amalan yang berbeda dengan basic keilmuannya. Atau orang mengatakan pengkhianat ilmu. Kita terkadang heran, kenapa bisa? Nah, dia sudah puluhan tahun di situ, di kader, dibina, digembleng, kok bisa mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan ilmunya? Nah, orang seperti ini bukanlah orang berilmu, bukanlah orang yang berilmu, bukanlah orang yang alim, sebab mereka mengkhianati ilmunya. Ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Konsistensi istiqamah dalam memegang ilmu yang dipelajari itu sangat rendah, mudah bergeser karena faktor duniawi, faktor materi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara semacam ini. Yang kedua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu yang ilmunya tidak bermanfaat baginya. Orang berilmu kok diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya tidak mendatangkan manfaat buat dirinya. Ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak diajarkan, ilmunya tidak didakwahkan, tidak disebarkan, padahal dia mampu dan bisa. Inilah kelompok yang akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Minimal kalau kita tidak bisa berdakwah kepada orang banyak, kita berdakwah kepada orang yang berada dalam tanggungan kita. Siapa itu? Istri dan anak-anak kita. Saya tidak mengatakan istri-istri kita, tapi istri dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Jangan sampai mereka tersentuh api neraka. Mungkin di satu sisi kita sudah menjadi orang yang soleh, rajin beribadah, taat kepada Allah. Tapi bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak kita? Kita khawatir dengan sabda Rasulullah tentang ad-dayyuth. Siapa itu ad-dayyuth? Seorang kepala rumah tangga yang tidak pekah melihat kemungkaran, pelanggaran syariat di dalam rumah tangganya. Tidak pekah melihat pelanggaran istrinya. Tidak pekah melihat pelanggaran yang dilakukan anaknya. Bagaimana kata Rasulullah? Orang semacam ini tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk ke surga, mencium bau surga ad-dayyuth, kepala rumah tangga yang tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya, tidak akan masuk surga.
Mohon maaf, suami melihat istrinya keluar rumah, tidak menutup aurat, tidak menegur, tidak menasihati, tidak mengingatkan, ad-dayyuth. Mohon maaf, bapak yang melihat anaknya dibonceng dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak menegur, tidak menasihati, ad-dayyuth. Itu kepala rumah tangga kita semua. Saya tidak menunjuk siapa, saya juga punya istri, punya anak, kita semua. Ya, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua, bahwa orang yang berilmu yang tidak bermanfaat ilmunya, maka ini salah satu golongan yang akan diazab, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian Abdullah bin As'ud mengatakan, ini dalam kitab Mizanul Muslim. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu bukanlah dengan banyaknya perkataan, bukanlah dengan hebatnya seseorang berretorika, bukanlah hebatnya seseorang dalam berkata-kata. Namun ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Ilmu itu ketika mampu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelompok yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah adalah ulama. Kenapa ulama sangat takut kepada Allah? Karena berilmu. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah kelompok ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, dengan cara yang benar. Sebab ada juga kelompok ma'rifatullah caranya salah, tidak benar. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu orang yang berilmu, ilmunya itu menghantarkan dia takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Saya ingat perbincangan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain tentang takwa ini. Seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, "Coba sampaikan kepada saya, apakah itu takwa?" Sahabat yang ditanya tidak menjawab. Justru balik bertanya kepada sahabat tadi yang bertanya, "Pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri yang sangat tajam?" Kemudian sahabat mengatakan, "Iya, saya biasa berjalan di sebuah jalan yang sangat duri, yang penuh duri yang sangat tajam." Kemudian ditanya lagi, "Bagaimana sikapmu? Apa yang kamu tempuh supaya kamu tidak tertusuk oleh duri tersebut?" Sahabat mengatakan, "Ya, tentu saya berhati-hati. Saya berhati-hati supaya saya tidak tertusuk." Maka sahabat mengatakan, "Itulah takwa. Sikap kehati-hatian yang dimiliki oleh seorang hamba agar tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala." Sikap kehati-hatian kita untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Imam Nasiruddin Ahmad bin Murid Al-Askandari mengatakan, ilmu adalah syarat benarnya perkataan dan perbuatan. Perkataan kita bisa benar, perbuatan kita bisa benar jika dilandasi dengan ilmu. Orang yang berkata-kata tidak dengan ilmu, pasti yang keluar itu adalah pitikanak-kanai, asal-asalan, asal ngomong. Orang yang melakukan suatu amalan yang tidak berilmu pasti salah. Sederhana saja, orang yang berwudu dengan ilmu dengan orang yang berwudu tanpa ilmu sangat jauh beda. Cara mengusapnya saja, mengusap anggota tubuh yang diwudu, itu bisa ketahuan bahwa dia pernah belajar dan dia tidak pernah belajar. Belum lagi ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Jadi ilmu adalah syarat benarnya perkataan dan perbuatan. Keduanya tidak akan bernilai kecuali dengan ilmu. Artinya perkataan kita, perbuatan kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Maka ilmu harus ada sebelum perkataan dan perbuatan. Karena ilmu
adalah pembenar niat, sedangkan amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar. 5. Seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW bersepakat, ijma. Kesepakatan para sahabat disebut dengan ijma para sahabat. Apa kesepakatan mereka? Mereka bersepakat bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu namun tidak mengamalkannya, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Itu bisa dilihat dalam kitab Mizanul Muslim, ya, bab Mizanul Ilmu, mengatakan sepakat para sahabat Nabi bahwa orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Walaupun di situ disebutkan walaupun bergelar profesor, doktor dan sederet titel akademik, tapi kalau tidak mengamalkan ilmunya maka dia orang yang bodoh. Contoh, seseorang sudah sampai pengetahuan kepadanya bahwa salat 5 waktu di masjid itu bagi laki-laki khususnya itu fardu ain, wajib, berdosa ketika seseorang laki-laki tidak salat di masjid tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat. Dia sudah tahu, dia sudah mengerti, dia sudah paham, tapi tidak muncul di masjid salat berjamaah, maka dia bukanlah orang yang berilmu, dia adalah orang yang bodoh. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. 6. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu itu semestinya dia mencari wajah Allah. Artinya siapa yang mencari suatu ilmu, laki-laki ataupun wanita, pejabat walaupun bawahan, pimpinan ataupun karyawan, dia mencari ilmu mestinya niatnya untuk mencari keridhaan Allah, mestinya niatnya untuk mencari rahmat Allah. Tetapi justru dia niatkan untuk mencari, mendapatkan kekayaan duniawi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi niat ini sangat penting. Niat-niat kita, niat-niat ikhlas kita sangat penting di dalam mencari ilmu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang mencari ilmu yang mestinya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, ridha Allah, tetapi justru dia gunakan untuk mendapatkan kekayaan duniawi, barometernya, orientasinya, tujuan utamanya menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan kekayaan duniawi, maka kata Rasulullah, dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mempelajari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Ini juga penyakit kita terkadang generasi-generasi muda. Terkadang kita baru belajar ilmu, sudah berbangga-bangga di hadapan ulama-ulama kita. Ilmu kita boleh sama, tapi keberkahannya berbeda. Ulama-ulama kita menuntut ilmu dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Meninggalkan kampung halamannya, istri dan anaknya, keluarganya untuk mencari ilmu, barulah mereka bisa mendapatkan ilmu. Jadi ilmu kita bisa sama, apalagi di zaman sekarang ini, di era yang sangat modern, bahkan di dalam kamar mandi pun kita bisa mengakses ilmu. Bisa melalui YouTube, melalui Google, tetapi keberkahan ilmu itu sangat jauh berbeda. Makanya materi dakwah terkadang sama, tetapi keberkahannya itu sangat-sangat berbeda. Terkadang seperti itu, terutama kita generasi-generasi muda, selalu ingin berbangga-bangga di hadapan guru-guru kita. Saya tahu juga itu. Bahkan terkadang kalau ada pertanyaan dari jamaah kepada ustadz kita di samping ustadz kita yang langsung jawab. Ya sota, orang begitu mengatakan sota. Nah, itu tidak ada etika, adab yang sangat kurang. Kemudian dia belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Ya, hebat berdebat karena yang dia lawan adalah orang-orang yang bodoh, atau mengalihkan pandangan manusia kepadanya. Maka kata Rasulullah, dia berada di neraka. Tempat kembalinya adalah di neraka. Jadi
menuntut ilmu, belajar ilmu itu sangat mulia. Tetapi ketika niatnya salah, tujuannya salah, orientasinya salah, maka berbahaya juga. Kesimpulannya, bahwa orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengamalkannya, pada hakikatnya mereka itu orang bodoh dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama kita. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk kepada keutamaan ilmu. Dalam buku tersebut, Minhajul Qasidin mengangkat sebuah ayat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini keutamaan orang berilmu. Bahwa orang-orang yang beriman, siapa orang beriman? Orang yang berakidah yang benar, orang yang bertauhid, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, orang berilmu yang bagaimana yang akan diangkat derajatnya? Jawabannya ada di penghujung ayat di surah Al-Mujadilah ayat 11. Mohon maaf, tidak sempat kami tulis di lembaran yang terbagi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Artinya ilmu yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu yang diamalkan. Karena Allah mengunci firman-Nya, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan. Allah tidak mengatakan Allah tahu apa yang kamu tahu, tidak. Tapi Allah mengatakan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Makanya ilmu yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu yang diamalkan. Ada materi Ustaz Iqbal itu judulnya Kaildam, kesenjangan antara ilmu dan amal. Ilmu sudah di langit, amal masih di dasar. Itu yang menyiksa kita sekarang. Kesenjangan antara ilmu dan amal sangat jauh perbedaannya ilmu kita dengan amal kita. Kemudian di sini juga mengangkat hadits yang populer dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah memberikan kemampuan kepada orang tersebut memahami agamanya dengan baik. Jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, kebaikan di sini kebaikan yang mutlak, kebaikan menurut pandangan Allah. Oleh karena kebaikan menurut manusia itu relatif. Si A mengatakan baik, si B mengatakan tidak baik. Tetapi kebaikan menurut Allah mutlak. Apa yang dikatakan Allah itu baik, itulah yang terbaik. Yufaqihu fid din, diberikan kemampuan untuk memahami agamanya, memahami tauhid dengan benar, memahami ibadah dengan benar, memahami akhlak muamalah, hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih dengan benar. Maka itu salah satu ukuran, salah satu barometer bahwa orang tersebut diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, luar biasa ini, dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan. Bagaimana mereka? Mereka benar-benar bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Bayangkan Allah bersalawat, artinya Allah merahmati, Allah meridai, Allah mencintai siapa? Orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kebaikan kepada manusia. Malaikat bersalawat artinya malaikat mendoakan keselamatan. Sedikit kita ingin tambahkan tentang malaikat ini. Bayangkan satu saja malaikat yang mendoakan kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana
kalau banyak malaikat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, diangkat ke langit ketujuh, Rasulullah itu berada di suatu tempat dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tempat apakah ini?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ini adalah Baitul Makmur." Baitul Makmur itu adalah kiblatnya penghuni langit. Baitullah di bumi itu kiblatnya penghuni bumi. Wahai Nabiullah, ini adalah Baitul Makmur. Tahukah engkau wahai Rasulullah bahwa di Baitul Makmur ini tempatnya para malaikat beribadah dan tawaf. Dan setiap hari 70.000 malaikat masuk ke tempat ini. Kemudian keluar, digantikan lagi 70.000 malaikat, dan malaikat yang keluar itu tidak akan masuk-masuk lagi seterusnya. Jadi setiap hari berganti 70.000 malaikat. Bayangkan betapa banyaknya malaikat itu. Nah, malaikat itulah bersalawat, mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Seluruh makhluk yang di langit, yang di bumi pun bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ikan di lautan, ikan saja satu spesies itu bisa ribuan ekor, bahkan jutaan ekor. Ikan hiu satu spesies, tapi berapa jumlah ikan hiu di tengah lautan? Luar biasa banyaknya. Mana ikan cakalannya, mana ikan tembannya, dan ikan-ikan terinya, sampai ikan-ikan luar biasa. Satu spesies sampai ribuan jutaan ekor, semuanya bersalawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Bahkan semut yang berada di dalam lubangnya, ya semut juga kita bayangkan. Satu spesies itu jumlahnya luar biasa. Yang hitam, yang merah, iket-iketinya ada, conda-condanya ada. Nah, bayangkan semuanya bersalawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti kelebihan rembulan pada bulan purnama. Kita biasa melihat bulan ketika 14 purnama, bulannya sempurna, sangat terang. Kemudian di sekitar bulan itu banyak bintang tersebut tidak akan mampu mengalahkan terangnya bulan purnama. Nah, bulan purnama itulah diibaratkan orang berilmu, di sekitarnya itu ahli ibadah yang tidak berilmu. Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi ulama-ulama kita itu pewaris nabi. Jangan coba-coba menyakiti mereka. Walaupun hanya perbedaan-perbedaan yang bisa kita terima, kemudian mencela, mencaci, mentahzirnya, memboikotnya, itu luar biasa dosanya kita. Karena ulama itu adalah pewaris nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mereka wafat tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagian yang banyak. Bukan juga bahwa kita ketika meninggal tidak mewariskan harta, bukan seperti itu juga. Kalau kita memang punya harta yang banyak, kemudian kita ingin wariskan kepada anak cucu kita, itu juga tidak ada masalah. Bahkan saya terkadang mengatakan umat Islam itu harus kaya. Kenapa? Banyak amalan-amalan dalam Islam tidak bisa kita kerjakan kalau bukan dengan harta. Zakat, ada syaratnya. Ibadah haji, membangun masjid, menempuh pendidikan sekarang itu luar biasa. Pendidikan di pondok-pondok pesantren perlu biaya, butuh biaya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa agar kita terlindungi dari kefakiran. Yang rajin membaca zikir petang pasti tahu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma ya Allah, lindungilah saya dari kekufuran dan kefakiran. Disamakan oleh Rasulullah kufur dan fakir. Ya Allah, lindungilah saya daripada kekufuran dan kefakiran. Dan memang kalau kita lihat dalam surah Nisa ayat 9 kalau saya tidak salah, memang di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita
agar jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah akidah, lemah ibadah, lemah ilmu, lemah ekonomi. Jadi di surah An-Nisa ayat 9 itu ada tersirat di situ bahwa kita diwanti-wanti jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah ibadahnya, dan termasuk lemah ekonominya. Ya. Sekarang Pak, ibu-ibu, dunia dakwah itu luar biasa. Melalui media-media itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Studio-studio dakwah itu membutuhkan dana puluhan juta, bahkan sampai miliaran. Dari studio itulah tersebar dakwah ke seluruh pelosok Indonesia sampai ke tempat-tempat terpencil. Jadi umat Islam memang harus menjadi umat yang kaya. Kemudian yang keempat, dari Safwan bin Asal, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang dicarinya. Malaikat itu meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu karena ridha dengan apa yang dicarinya. Seorang ulama Al-Khattabi menjelaskan, meletakkan sayap di sini ada 3 makna. Yang pertama, membentangkan sayapnya. Yang kedua, menundukkan dan merendahkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bayangkan, malaikat saja merendahkan sayapnya, menundukkan sayapnya, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu, termasuk kita sekarang ini. Yang ketiga, malaikat itu benar-benar turun ikut bermajelis, duduk bersama dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Cuma kita tidak lihat goib. Disitulah keimanan kita diuji, percaya terhadap yang goib. Ketika malaikat berada bersama kita, maka secara otomatis rahmat Allah juga ada bersama dengan kita. Itu kata kuncinya. Ketika malaikat bersama dengan kita, pasti malaikat itu datang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti malaikat itu pergi kalau majelis ilmu itu bubar. Nah. Kemudian yang kelima, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ini populer, untuk menuntut ilmu, sahallahu tarikan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menggampangkan dirinya untuk masuk surga. Bukankah selama ini kita mencari jalan mudah masuk surga? Nah, agama kita sudah memberikan. Cuma kita terkadang tidak sadar, memandang enteng, memandang remeh. Menuntut ilmu itu memudahkan kita untuk masuk surga. Menuntut ilmu bisa melalui pendidikan formal, ya, pesantren, perguruan Islam, bisa melalui otodidak non formal, bisa melalui talaqi, langsung belajar dari seorang guru, bisa dengan membaca buku, konsultasi melalui YouTube. Tapi hati-hati, YouTube itu bermata dua. Salah masuk, otak kita akan tercuci. Saya hanya menyarankan kalau kita formula untuk tidak membuka konten-konten dakwah yang syubhat. Ya, kita buka konten-konten dakwah yang betul-betul di situ kita bisa percaya keilmuannya. Jangan coba-coba, maukah juga tahu, maukah juga lihat, maukah tahu, maukah lihat. Itu awalnya kita akan terjerumus. Karena masuk akal juga. Apalagi kalau ahli filsafat yang ngomong, sudah. Ya. Orang-orang mantik logika yang ngomong, sudah terpengaruh kita. Itu sabda Rasulullah SAW yang sangat populer. Yang kelima, yang keenam, barang siapa yang datangi kematian pada saat ia sedang mencari ilmu. Ada orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian tiba-tiba Allah takdirkan dia meninggal dunia. Tujuan dia menuntut ilmu adalah untuk menghidupkan Islam, untuk menjayakan Islam. Kemudian dia mati, maka antara dirinya dan para nabi hanya ada 1 derajat di surga. Luar biasa. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini hadis populer juga. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi ulama kita berbeda.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ilmu agama yang mana yang wajib dipelajari. Para mufassirin dan muhaddits ahli hadis mengatakan bahwa ilmu yang wajib pertama diketahui adalah ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah menguasai ilmu Al-Qur'an dan hadis, maka seluruh cabang-cabang ilmu mereka kuasai. Kemudian ahli fikih mengatakan tidak. Yang pertama yang harus dipelajari adalah ilmu tentang fikih. Karena dengan ilmu fikih seseorang bisa mengetahui hukum halal haram, hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh. Kemudian ahli tasawuf mengatakan tidak, yang wajib pertama dari pelajaran adalah ilmu tasawuf. Karena dengan ilmu tasawuf seseorang bisa mengetahui tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Karena orientasi tasawuf itu menurut mereka itu pensucian jiwa tasawuf. Tetapi yang benar adalah yang wajib dan pertama dipelajari adalah muamalah seorang hamba kepada Rabbnya. Hubungan seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk apa? Untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi ilmu yang pertama kali yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami adalah tentang tauhid. Makanya di Masjid Muhammadiyah setiap malam Kamis, malam ini juga itu kita mengkaji kitab 3 landasan utama. Ya, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Islam, Ma'rifatul Nabi. Ya. Untuk hadir di tempat ini memenuhi amanah itu agak panjang prosesnya. Ya, saya sempat konsultasi kepada Ustadz Dr. Mudzakkir tentang bagaimana ini Ustadz bertepatan jadwalnya Ustadz Iqbal di Masjid Muhammadiyah, dan saya juga diamanahkan untuk mengisi materi di tempat yang lain. Beliau katakan dahulukan menyampaikan ilmu. Ya, maka saya mengiyakan ketika ditanya ulang oleh adik saya Pak Haji Amir, insyaallah saya bersedia untuk mengisi materi di masjid kita ini. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, dengan sependek yang saya pahami, sependek yang saya kaji. Dan sekali lagi saya yakin di tempat kita ini banyak yang lebih faqih, banyak yang lebih berilmu, tapi karena amanah jualah sehingga saya hadir di tempat ini. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus masjid, orang tuaku Haji Abdul Aziz dan adik saya Haji Amir yang telah percayakan kepada saya untuk hadir di tempat ini. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.